Kalau lu beli IPO-nya saham-saham ini dan masih hold sampai sekarang, di Brand itu udah naik 8 kali lipat. Dan di Arko itu udah naik 3 kali lipat. Nah, apa sih kesamaannya dua saham ini? Dua-duanya bergerak di bidang EBT atau energi baru dan terbarukan atau renewable energy. Nah, apa sih renewable energy itu? Renewable energy adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang terus diperbarui dan jumlah cadangannya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan energi konservatif. Contoh renewable energy yang sudah sering digunakan di dunia yaitu sinar matahari, angin, dan juga air. Pertama, sinar matahari. Untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik dibutuhkan panel surya. Untuk prinsip kerjanya, panel surya ini punya lapisan tipis semikonduktif yang bisa merubah sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan dari panel surya harus diubah dulu menggunakan inverter dari arus DC menjadi arus AC agar bisa digunakan untuk mengisi daya listrik alat-alat elektronik rumah tangga. Namun untuk saat ini masih dibutuhkan subsidi listrik dari sumber daya listrik konvensional seperti PLN, dikarenakan listrik dari panel surya hanya bisa dihasilkan ketika ada sinar matahari saja atau ketika pagi ke siang. Selain di perumahan, panel surya juga bisa dipasang di perairan. Contohnya adalah floating solar farm. Floating solar farm ini merupakan solusi dari kelangkaan lahan di daratan. Selain hemat lahan, floating solar farm juga membantu mengurangi evaporasi air dan pencemaran air karena menghambat pertumbuhan ganggang. Floating solar farm terbesar di dunia berada di Korea Selatan dengan luas 30 km persegi dan juga kapasitas 2,1 gigawatt yang mampu untuk memenuhi kebutuhan 1 juta rumah di Korea Selatan. Kedua yaitu energi angin. Turbin angin memiliki generator yang mampu merubah energi kinetik dari gerakan baling-baling turbin angin menjadi energi listrik. Untuk pemanfaatan dalam skala besar dibutuhkan floating wind farm dan juga turbin angin yang dilengkapi dengan fitur AI agar bisa memonitoring performa si turbin angin dan juga memberikan pemberitahuan untuk maintenance sebelum turbin angin rusak. Floating wind farm biasanya ditempatkan di lautan atau di samudra karena memiliki angin yang kencang dan juga konsisten. Floating wind farm terbesar di dunia yaitu Kincardine Wind Farm berada di lautan Skotlandia dengan kapasitas 200 gigawatt hour yang mampu untuk memenuhi kebutuhan listrik 50.000 perumahan di Skotlandia. Ketiga yaitu green hydrogen yang dihasilkan dari elektrolisis air. Green hydrogen ini kedepannya diharapkan bisa menggantikan fossil fuel sehingga akan sangat berpengaruh di sektor transportasi dan juga manufacture. Green hydrogen digunakan di industri produksi baja dan manufaktur kimia untuk mengurangi carbon footprint. Produksi green hydrogen terbesar di dunia berada di Kuka Project di Xinjiang, Cina dengan kapasitas 10.000 ton hidrogen per tahunnya. Keempat yaitu